Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Healthizen dan Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Untuk tema hari ini, kita ada edisi spesial, yaitu untuk memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day. Dengan tema kita, Save Precious Time. Nah, artinya apa? Nanti kita akan tahu lebih lanjut dari narasumber kita. Untuk pembicara kita pada hari ini ada Dr. Hari Andang Sasongko, spesialis saraf yang berpraktek di RSUD Ciawi, dengan moderator saya sendiri, Dr. Gloria Evita. Nah, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, tetap ikuti acaranya sampai akhir, karena akan ada giveaway menarik untuk 3 orang pemenang. Untuk syarat pemenangnya, yang pertama wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi official, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan yang kedua, diharapkan untuk akun tidak di private agar dapat dihubungi oleh pihak RSUD Ciawi. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, marilah kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Hari Andang Sasongko, spesialis saraf. Selamat pagi, Dr. Hari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya dok. Jadi untuk tema kita hari ini untuk memperingati Hari Stroke Sedunia ya dok? Ya, tetap berjalan. Jatuh pada hari ini, tanggal 29 Oktober, Hari Stroke Sedunia. Iya dok. Jadi kita akan belajar banyak dari dokter Hari pada hari ini. Untuk materinya, apakah sudah siap dokter? Baik, Dokter Gloria, terima kasih Ya, siap. pada Dokter Gloria sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya untuk share mengenai masalah stroke ini dalam memperingati Hari Stroke Sedunia. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan semua rekan-rekan sekalian, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan kita semua. Mengenai stroke adalah suatu bentuk ataupun gangguan peredaran darah di otak akibat penyumbatan dari pembuluh otak yang timbul secara mendadak dengan variasi gejala baik vokal maupun global. Slide. Dalam stroke bisa menyebabkan suatu kegawatan, yaitu kematian, dan juga kecacatan yang permanen. Jadi dalam hal ini, stroke adalah waktu, dan waktu adalah otak. Jadi stroke sangat berkaitan dengan waktu, dan waktu sangat berharga sekali untuk penyelamatan otak kita. Itu stroke, next. Stroke mulai semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak pandang bulu maksudnya, bisa muda, bisa juga usia lanjut. Dan dari satu dari 4 orang di seluruh dunia mungkin sekali terkena stroke. Baik. Seperti dikatakan tadi pada awalnya, saya sampaikan bahwa penyebab kematian bisa disebabkan stroke pada data dari survei dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2014 dapat dilihat bahwa stroke menempati tempat pertama yaitu sekitar 21%, kemudian diikuti oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit diabetes dan komplikasinya, kemudian diikuti oleh tuberkulosis, dan kemudian oleh hipertensi dan komplikasinya,
Dan 4,9% saluran pernapasan bawah. Berikutnya adalah karena penyakit lever, kecelakaan lalu lintas, umumnya dan jari pencernaan. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, jadi sama. Penyebab kematian di Indonesia adalah stroke. Kalau laki-laki, selain stroke ada urutan kedua adalah jantung, dan yang ketiga tuberkulosis pernapasan, yang keempat infeksi saluran pernapasan bawah, diabetes mellitus serta komplikasinya. Nomor 6 adalah hipertensi dan komplikasinya. 7 kecelakaan lalu lintas, 8 penyakit liver, 9 pneumonia, dan 10 diare. Pada perempuan tidak jauh berbeda, stroke tetap menempati urutan pertama untuk kematian, diikuti oleh jantung dan pembuluh darah, kemudian diabetes mellitus dan komplikasinya, baru hipertensi, komplikasinya dan tuberkulosis, dan keenam infeksi saluran pernapasan bawah, dan ketujuh pneumonia, 8 diare, 9 lever, dan 10 kanker payudara. Jadi kalau kita lihat di sini, penyumbang angka kematian dan tercatat tertinggi dipegang oleh penyakit stroke. Untuk itulah kita harus waspada terhadap penyakit ini. Selain penyebab kematian dan kecacatan yang tinggi, biaya besar baik saat sakit maupun saat perawatan lanjutan. Jadi penderita stroke itu membutuhkan biaya yang besar saat perawatan di rumah sakit maupun setelah perawat jalan, karena harus mendapatkan tahapan-tahapan terapi yang harus dilakukan. Slide. Kalau bicara tentang jenis stroke, ada dua. Pertama, bisa terjadi pendarahan, itu sekitar 5% dari kasus, sedangkan penyumbatan adalah lebih dominan, sekitar 80% kasus. Akibat penyumbatan dan pendarahan bisa mengganggu fungsi otak, di mana aliran darah itu terganggu. Slide. Faktor risiko. Faktor risiko adalah suatu kecenderungan seorang untuk menderita stroke di kemudian hari. Ada beberapa faktor risiko yang tidak bisa dirubah, yaitu umur, karena umur memang tidak bisa diubah, dikendalikan. Jenis kelamin juga, laki-laki perempuan nggak bisa dikendalikan, ras tertentu, dan genetik. Slide. Sedangkan faktor risiko yang bisa diubah, misalnya hipertensi, itu bisa dikendalikan dengan obat-obatan, diabetes juga begitu. Obesitas dengan cara mengendalikan intake atau makan atau diet. Dislipidemia juga sama dengan obat-obatan medikamentosa. Penyakit jantung, atrial stenosis arteriotis, hiperfibrinogenemia, hiperfibrinogenemia, dan penyakit jantung lainnya. Itu bisa diobati dengan medikamentosa. Rasa stroke juga bisa dikendalikan, psikosomalia bisa dikendalikan, dan hiperhomosesti ini juga bisa dikendalikan dengan cara medikamentosa. Slide. Ini adalah faktor risiko yang bisa diubah. Perilaku misalnya merokok itu bisa diubah supaya jangan merokok, misalnya begitu. Stres mental, fisik itu diatasi, dicarikan solusi, migrain bisa diobati. Kemudian penyalahgunaan obat itu bisa dikasih penyuluhan atau dikasih penerangan yang benar mengenai obat-obatan yang berbahaya. Kurang aktivitas juga itu bisa dibantu dengan olahraga atau teknologi lainnya. Konsumsi oral mungkin bisa berhenti, dan memakai konsentrasi hormonal itu juga bisa dibantu. Slide.
Untuk mengenali tanda-tanda dan gejala stroke, ada tips yang paling mudah dan mudah sekali dilakukan. Kita ingat slogan segera ke RS. Se itu akronim dari senyum yang tidak simetris. Jadi tanda-tanda bahwa senyum yang tidak simetris atau mencong ke kiri atau mungkin bisa karena terjadi tersentak dan sulit menelan yang secara tiba-tiba itu salah satu tanda serangan stroke. Kemudian gerak gerak separuh anggota tubuh yang melemah tiba-tiba, misalnya tangan tiba-tiba tidak bisa memegang, tangan yang tiba-tiba mau terus jatuh barangnya, kemudian itu pun terjadi secara tiba-tiba. Kemudian bicara pelo, jadi secara tiba-tiba pasien merasa mulutnya apa tuh bicaranya susah, dan juga kadang dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan dan apa yang hendak dia bicarakan, dia omongkan. Sedangkan yang keempat adalah kebas atau baal atau kesemutan dari seluruh badan atau separuh badan, maaf, kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Yang rabun adalah gangguan penglihatan, misalnya tiba-tiba mendadak terbayang ataupun kabur. Dan terakhir adalah sakit kepala yang hebat, yang munculnya tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan ada juga gangguan keseimbangan seperti rasa berputar dan gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan. Slide. Cara lain yaitu dengan VAST. Jadi wajah yang melemah atau asimetris tadi, kemudian kita melihat adanya tiba-tiba tangan kurang tenaga atau lemah, dan juga tiba-tiba lagi bicaranya terganggu atau melelot. Kalau melihat gejala begini, harus segera ambil telepon, panggil bantuan ambulan untuk segera ke rumah sakit. Slide berikutnya. Time is frame. Jadi pada stroke, itu waktu sangat berharga sekali untuk menyelamatkan otak. Pada perkiraan perhitungan, bila terjadi stroke, dalam waktu 1 detik akan terjadi kematian neuron sekitar 32.000 dan kerusakan sinap 230 juta. Kalau dalam 1 menit bisa naik menjadi 1,1 juta neuron yang rusak dan sinap yang rusak. Berlanjut setelah 1 jam, angka akan semakin meningkat, artinya neuron yang rusak sekitar 120 juta, sedangkan sinap yang rusak 830 miliar. Apabila itu berkelanjutan terus, maka 1,2 miliar neuron akan rusak dan sinapsis sejumlah 8,3 triliun itu musnah. Jadi makin lama diobati, semakin besar perizinan pusat otak yang permanen. Berikutnya, ini adalah bentuk diagram periode emas penanganan stroke. Seperti ketahui, penanganan stroke itu harus melihat golden time ataupun periode emas, karena masa itu adalah masa yang singkat, kurang lebih 4,5 jam. Dalam waktu 4,5 jam, barulah dilakukan satu intervensi pengobatan, sehingga diharapkan hasil akan semakin tinggi hasilnya. Apabila diduga ada serangan stroke, langsung dibawa ke UGD atau ke rumah sakit,
2 jam, dan setelah itu baru mendapatkan pengobatan stroke. Di rumah sakit tentunya akan mendapatkan pemeriksaan, juga selain pemeriksaan fisik, penunjang, setelah lain baru dilakukan pengobatan. Jadi butuh waktu juga. Selama itu tidak melebihi 4,5 jam, outcome yang diharapkan akan baik. Jadi secara skematis, ilustrasi ini akan mudah dilihat. Jadi bila terjadi serangan stroke, langsung ambil telepon ke rumah sakit, minta ambulan datang, dan segera setelah datang berangkat menuju rumah sakit. Jadi diharapkan dari serangan stroke sampai ke rumah sakit, waktu digunakan kurang dari 2 jam. Nah, sedangkan di rumah sakit, tindakan-tindakan yang diperlukan itu memakan waktu 2,5 jam. Jadi semua 4,5 jam. Kurang dari 4,5 jam. Itulah waktu-waktu yang baik untuk dilakukan intervensi, sehingga nanti hasil outcome dari pengobatan akan terlihat perbaikan yang signifikan. Baik. Sebenarnya pengobatan terbaik itu adalah pencegahan. Slide. Stroke bisa dicegah dengan melihat atau mengendalikan faktor risiko. 90% faktor risiko yang ada bisa dicegah. Slide. Ini adalah diagram ataupun gambar mengenai cara atau tip untuk pencegahan stroke. Pertama dari tip atau DASH, DIP atau Dietary Approach of Stroke Prevention. Jadi menurunkan konsumsi garam, gula, lemak-lemak yang saturated, dan trans fat, serta memperbanyak serat, sayur, buah, low fat, dairy, mikronutrisi misalnya magnesium, kalsium, dan kalium. Di gambar ini ada bentuk piramida dari atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada gambaran Mediterranean Jet Pyramid, di mana pada puncaknya itu adalah konsumsi yang diharapkan jarang dilakukan, misalnya makan daging ataupun manis-manis, itu sebaiknya diperjarang, minimal sebulan sekali. Dan bawahnya adalah yang bisa dikonsumsi per minggu adalah ayam misalnya, telur, keju, dan yogurt. Itu bisa dikonsumsi per minggu. Dan untuk ikan dan makanan-makanan laut itu kurang-kurangnya 2 kali per minggu. Sedangkan untuk sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan itu diharapkan bisa dikonsumsi setiap hari. Sementara ini yang di bawah ini adalah satu bentuk rekreasi yang hari dilakukan, misalnya dengan aktivitas fisik, bermain, menari, makan-makan bersama. Itu dari segi diet. Sedangkan untuk aktivitas, misalnya olahraga, itu diharapkan atau dianjurkan dengan menggunakan aktivitas fisik yang sifatnya aerobik. Misalnya dengan intensitas sedang, yaitu 150 per minggu ya.
Jadi kalau kita ambil 5 hari, 30 menit. Sedangkan intensitas berat itu yang berat, ya, separuh daripada intensitas sedang. Penguatan otot sama. Jadi yang perlu perhatian adalah jika ada gangguan kondisi fisik lain, misalnya gangguan keseimbangan, maka harus dicegah apabila nanti ada trauma ataupun jatuh. Itu biasanya dilakukan kurang dari 3 hari seminggu. Baik. Ini adalah gambaran bahwa akibat stroke bisa meninggal. Cacat kalau dipresentasikan meninggal bisa sekitar 50%. Cacatan yang sangat berat dengan perawatan total sepanjang hayat 10%. Disabilitas sedang sampai berat 40%. Disabilitas ringan 25%. Sempurna, sembuh-sembuhnya 10%. Right? Jadi untuk stroke, maka sudah selayaknya kita harus waspada terhadap gejala stroke, karena dengan waspadaan yang tinggi kita segera dapat mengirim penderita ke rumah sakit sesegera mungkin, karena dengan cepat mungkin akan mencegah kematian dan mengurangi kecacatan. Kita stroke lebih baik daripada mengobati. Demikianlah presentasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Hari atas presentasinya. Kita belajar banyak banget nih dari Dokter Hari mengenai stroke pada hari ini. Nah, sudah cukup banyak Dok pertanyaan yang masuk dari sosial media kita mengenai stroke juga. Boleh saya bacakan satu persatu ya Dok? Untuk pertanyaan pertama dari Putri Miranti, pertanyaannya, kalau sebelumnya pernah stroke lalu sembuh, apakah ada kemungkinan suatu saat terkena stroke lagi dokter? Jadi terima kasih pertanyaannya. Dari siapa tadi? Dari Putri Miranti dok. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang stroke bisa berulang. Ya, jadi stroke bisa berulang, bisa terjadi stroke berulang namanya. Nah, untuk supaya tidak terjadi serangan berikutnya, ada cara yaitu dengan menggunakan obat-obatan yang sifatnya pencegahan atau profilaksis sekunder. Jadi ada semacam obat yang dikonsumsi untuk mencegah serangan stroke berikutnya. Demikian. Baik dok, jadi memang harus dicegahnya berkesinambungan ya dok, baik dengan obat-obatan maupun dengan gaya hidup yang tadi itu ya dok. Ya. Ya dok, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Untuk kasus stroke dengan penyakit penyerta seperti sakit jantung, gula darah, darah tinggi, dan kolesterol, untuk minum obat 10 macam, apakah seumur hidup harus terus diminum obatnya atau suatu saat bisa dihentikan dok? Jadi terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Jadi untuk faktor-faktor risiko itu memang harus dikendalikan dengan obat-obatan. Ya, kayak hipertensi, diabetes, kolesterol, itu jantung, itu memang dikonsumsi lama, mungkin juga seumur hidup. Ya, karena itu suatu bentuk pencegahan kita, atau pencegahan untuk terjadinya serangan stroke. Baik, terima kasih dok. Jadi memang obatnya itu harus tetap rutin ya dok, agar penyakitnya itu bisa terkontrol ya, untuk mencegah kelanjutan ke penyakit yang lain, salah satunya stroke ya dokter ya. Ya, jadi memang stroke bisa berulang, dan untuk mencegah
supaya tidak terjadi konsumsi obat tetap dilakukan ini dalam jangka waktu lama. Ya, dok, dok ada pertanyaan satu lagi dok. Jadi dari yang dokter katakan sebelumnya, stroke itu tidak memandang bulu, baik itu dari usia, jenis kelamin, dan yang lain-lainnya ya dok. Yang ini pertanyaannya dari Ella Bunda Askaski. Jadi untuk usia muda, kira-kira apakah penyebab dari stroke itu dok? Sekali lagi, mungkin makasih lagi kepada pertanyaan ini, bagus sekali. Jadi pada usia muda biasanya menyerang stroke menyerang pada usia muda biasanya pada pola makan atau perilaku yang kurang sehat, misalnya makanan yang cepat saji ya, kemudian kurang berolahraga, mungkin berat badan yang kurang, mungkin juga bisa jadi stres, pikiran yang tidak terkelola dengan baik. Ya, jadi itu yang menyebabkan kemungkinan terjadinya serangan stroke pada usia muda. Baik, terima kasih dok. Jadi salah satu penyebabnya juga stres ya dok, nggak cuma dari penyakit-penyakit kayak darah tinggi, diabetes ya dok ya. Kalau dari dokter Hari sendiri, apakah mungkin ada dok tips-tips untuk mencegah stres atau menanganinya? Kira-kira bagaimana dok? Terima kasih. Jadi ya kita harus terima kondisi yang ada ini dengan bersyukur, itu aja sih sebenarnya ya. Bersyukur dengan apa yang diberi sama yang Maha Kuasa, kita terima, kita syukuri, insya Allah pikiran-pikiran yang mengganggu itu akan hilang. Jadi menerima apa adanya dan selalu bersyukur, itu saja. Ya, jadi memang harus bersyukur terus ya dok dengan keadaan kita, baik apapun itu. Dengan begitu kita bisa lebih legowo ya dok ya, jadi nggak stres ya dok. Ya dok, ini ada pertanyaan satu lagi dok yang masuk dari Nicola Vitali dok. Jadi dari pertanyaannya, katanya tetangganya ini tidak ada gejala sebelumnya dok. Kemudian dari hasil lab-lab yang sebelumnya juga hasilnya bagus. Tapi tiba-tiba terkena stroke dok. Kira-kira penyebabnya apa dok yang sebelumnya tidak terdeteksi tetapi bisa berlanjut menjadi stroke dok? Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya faktor genetik atau kelainan struktur pembuluh darah ya dari lahir mungkin ya. Katakanlah misalnya semacam aneurisma ya, tiba-tiba saja meletup dan terjadilah serangan stroke. Jadi penyakit bawaan ya yang ada di pembuluh darah otak, misalnya AVM atau bentuk pembuluh darah yang tidak normal, itu juga bisa menyebabkan stroke walaupun dia tidak menderita penyakit gula, penyakit hipertensi, penyakit jantung, tapi lebih ke penyakit di pembuluh darah otaknya yang saya sebutkan tadi. Demikian. Baik dok, jadi faktor resikonya kembali lagi ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah ya dok. Salah satunya yang penyakit bawaan lahir itu ya dok. Ada satu pertanyaan lagi dok dari Tan 3 Lucia. Apakah ada penanganan pertama yang dapat dilakukan apabila terjadi gejala stroke di rumah dok? Mungkin dari gejala-gejala yang tadi dikenali, apakah ada penanganan pertama dulu dok yang bisa dilakukan oleh orang-orang rumah untuk menanggulanginya dok? Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Time adalah, waktu adalah sangat penting, sangat berharga. Tidak ada yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, segera saja telepon ambulan, rumah sakit atau yang terdekat, segera bawa ke rumah sakit yang terdekat untuk dilakukan pengobatan. Karena waktu untuk intervensi pengobatan itu sangat singkat. Lewat dari itu sia-sia ataupun hasilnya tidak akan bermakna.
Jadi sebaiknya begitu tahu seperti yang kita lihat tadi, gejala-gejala dan tanda dari stroke, itu segera saja panggil atau jemput ambulan dan untuk dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pengobatan secepat-cepatnya. Itu lebih baik. Demikian. Baik dok, jadi memang penanganan yang paling baik adalah sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit Segera tanpa mungkin penundaan. kita berpacu dengan waktu yang singkat ini. Jangan membuang-buang waktu, karena itu tidak ada gunanya. Langsung saja ke rumah sakit secepat-cepatnya sehingga periode therapeutic window atau periode emas itu kita bisa masuk ke dalam itu sehingga intervensi pengobatan bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Demikian. Sesuai dengan slogan kita save precious time ya dok. Jadi untuk waktu itu adalah otak. Jadi semakin cepat semakin bisa tertangani dengan baik ya dok. Ya, waktu sangat berharga untuk otak. Ya, pada stroke itu waktu sangat berharga untuk otak. Stroke adalah waktu dan waktu adalah otak. Demikian. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh ya dok? Dari Rani Pertiwi 12. Pada pasien stroke yang sulit mengunyah atau menelan, bagaimanakah pemberian makan yang baik dan tepat agar memenuhi kebutuhan nutrisi dari pasien, tapi tetap mencegah agar tidak tersedak, dok? Itu, terima kasih atas pertanyaannya. Itu berbahaya kalau tersedak, ya bisa mengganggu jalan pernapasan atau malah mungkin menjadi infeksi dari paru-paru yang kita kenal sebagai pneumonia aspirasi. Itu sangat berbahaya. Apabila terjadi gangguan menelan, itu sebaiknya memang dikasih alat ya yang untuk memasukkan makanan melalui hidung lewat selang. Jadi itu sementara dilakukan itu sampai kita latih dengan cara-cara rehabilitasi medis untuk melatih kembali fungsi-fungsi mengunyah itu dengan baik. Jadi tidak ada cara lain, harus dipasang alat bantu yaitu dipasang selang untuk memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi pada pasien penderita stroke yang mengalami kesulitan menelan. Demikian. Terima kasih dok. Untuk pemasangannya berarti dilakukan di fasilitas kesehatan ya dok, atau mungkin dengan home care ya dok? Itu bisa ya pasang di care, pertama ke rumah sakit dulu kan, nanti bisa dipasang, selanjutnya dihentikan dengan kasih pendidikan atau kasih informasi mengenai tata laksana atau cara-cara untuk pemberian makanan secara NBT personal. Baik dok, terima kasih dokter. Sepertinya masih banyak ya pertanyaan yang masuk dok. Sangat antusias sekali dok Healthizen untuk acara pada hari ini karena stroke ini memang signifikan sekali dan efeknya memang berkepanjangan ya dok seandainya tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Ada beberapa pertanyaan lagi dok untuk yang selanjutnya dari Susanaka 26. Apakah bisa dilakukan deteksi dini untuk pasien usia muda dengan kelainan pembuluh darah sehingga beresiko untuk stroke dokter? Biasanya kelainan pembuluh darah itu ketahuannya insidental ya. Jadi kalau secara pemeriksaan fisik itu tidak tampak. Tapi setelah kejadian, misalnya aneurisma tiba-tiba pecah, itu baru tampak. Setelah diperiksa pemeriksaan MRA, angiografik, baru kelihatan ternyata ada pembuluh darah yang pecah atau kerusakan dari pembuluh darah. Itu biasa menyerang pada usia-usia muda. Jadi memang secara fisik kalau belum terganggu itu tidak menimbulkan gejala. Nah, sudah terganggu atau stroke, kemudian kita periksa secara
secara apa namanya radiogram ya dengan MRI atau MRI biasanya memasukkan kontras biasanya bisa tampak apakah itu suatu bentuk aneurisma atau AVM yang merupakan kelainan dari pembuluh darah di otak. Demikian dokter. Baik dok, jadi sebelum terjadinya insiden tersebut, apakah bisa dok dilakukan MRI sebelumnya untuk screening dan sebagai pencegahan dok? Mungkin bisa dapat tata laksana terlebih dulu untuk mencegah terjadinya insiden stroke dokter? Kalau mau bisa dengan cara-cara pemisahan apa ya, digital subtraction angiography PDSA itu juga bisa melihat penyumbatan atau stenosis ya, penyempitan pembuluh darah. Ya, jadi itu cuma untuk memeriksa saja, bisa untuk mendeteksi sumbatan atau stenosis, penyempitan di mana pembuluh darah itu terganggu. Ya. Baik dok, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, mungkin kita ambil 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk Baik. pertanyaan yang selanjutnya dari Yulita. Mengapa pengidap stroke dapat mengalami penurunan kesadaran dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi stroke itu ada timbul bermacam-macam gejala ya. Tadi satu kumpulan gejala, ada yang vokal, ada yang global. Yang global itu termasuk tentang kesadaran. Itu terjadi karena adanya peningkatan tekanan di dalam dalam rongga kepala. Kalau terjadi misalnya pendarahan, gumpalan darah itu akan menetap di jaringan otak. Volume kranium atau volume tengkorak kan tidak berubah, artinya tetap statis ya. Padahal di dalam ada jaringan otak ditambah dengan gumpalan darah, sehingga tekanan di sana akan tinggi, dan akibatnya akan menekan fungsi-fungsi kesadaran yang letaknya jauh di bawah otak, itu di belakang otak. Jadi kalau fungsi-fungsi kesadaran itu terganggu, tertekan ya, dari misalnya dari apa tuh pembengkakan akibat pendarahan ataupun sumbatan, itu akan otomatis akan mengganggu kesadaran. Jadi itu yang menyebabkan dan stroke bisa mengalami gangguan kesadaran. Demikian dokter. Terima kasih dokter. Jadi memang sesuai dari bagian otak yang terkena ya dok. Nanti gejalanya itu berbeda-beda sesuai dengan bagian otak mana yang terkena efek dari stroke itu ya dok. Memang yang paling fatal bila terjadi herniasi ya. Itu penekanan terhadap otak-otak. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ekim. Apakah pada kasus lansia yang jatuh di kamar mandi dengan penurunan kesadaran, apakah itu salah satu dari penyebab stroke? Kurang jelas suaranya. Oh maaf dok, saya ulang untuk pertanyaannya ya dok. Apakah sudah jelas dok? Sudah jelas? Sudah jelas ya dok? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ekim dok. Pada kasus lansia yang jatuh di kamar mandi dengan penurunan kesadaran, apakah itu salah satu dari penyebab stroke? Putus-putus. Ya mohon maaf, mungkin ada gangguan sinyal sedikit ya dok. Apakah sudah jelas dok suara saya dokter? Sudah. Sudah ya dok. Untuk pertanyaannya, apakah pada kasus lansia yang jatuh di kamar mandi dengan penurunan kesadaran, apakah itu salah satu penyebab stroke dan bagaimana penanganannya dok? Silakan dokter. Baik, jadi memang salah satu bentuk gejala serangan stroke adalah
jadinya gangguan kesadaran ya, misalnya koma, nggak sadar. Jadi jatuh itu mungkin itu sudah terjadi serangan, ya. Mungkin kakinya atau tangannya sudah mengalami kelemahan sehingga dia terjadi gangguan keseimbangan, akhirnya terjatuh. Ya, jadi mungkin itu sudah terjadi stroke sehingga baru terjatuh. Jadi bukannya akibat jatuh itu dia mengalami penurunan kesadaran. Ya, jadi jatuhnya itu karena stroke-nya itu. Akibat dari stroke yang mengganggu fungsi gerak dia, sehingga untuk melangkah ataupun untuk jalan terganggu dan akhirnya terjatuh. Demikian. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan terakhir dok dari Atex Fauzi. Pertanyaannya, apabila kadang pasien mengalami tremor dan merasa bingung dalam satu kondisi, apakah itu juga termasuk gejala stroke berat dan harus diperiksakan ke rumah sakit, dok? Mohon diulangi. Saya ulangi ya, dok, pertanyaannya. Ya, dok. Jadi pertanyaan terakhir dari Atex Fauzi, dok. Jika pasien mengalami tremor dan seringkali merasa bingung, dok, pada suatu kondisi, apakah itu termasuk gejala stroke berat dan perlu diperiksakan ke rumah sakit juga, dok? Betul sekali. Jadi gejala-gejala tremor atau gangguan disorientasi namanya, itu memang harus segera dipastikan ini satu stroke atau bukan. Karena ada bentuk penyakit, misalnya Parkinson itu juga menimbulkan gerakan-gerakan tremor ya, yang diderita oleh mereka. Jadi sebaiknya memang dipastikan dulu, segeralah ke rumah sakit untuk diperiksa selanjutnya. Demikian dokter. Terima kasih banyak dokter Hari. Ya dok, jadi sekian pertanyaan untuk hari ini. Jadi untuk menyimpulkan mungkin jadi gejala stroke itu macam-macam ya dok ya. Dan bisa disalah kenali oleh masyarakat, masih kadang-kadang terdapat miskonsepsi, mungkin dikiranya masuk angin atau mungkin kesemutan biasa. Jadi masih dapat menyebabkan penanganan yang terlambat ya dok. Kadang mungkin dikerokin dulu ya dok. Atau mungkin dikipas-kipas, dikasih minyak angin di rumah dulu ya dok ya. Itu yang membuang waktu sehingga akan terlambat nantinya datang ke rumah sakit. Ya diharapkan dengan adanya materi dari dokter Hari pada hari ini, masyarakat bisa lebih aware sehingga mencegah keterlambatan penanganan dari stroke, karena sesuai tagline kita hari ini, stroke itu sangat menyangkut waktu, karena waktu adalah otak. Semakin cepat mendapat penanganan, outcome-nya akan lebih baik ya dokter. Baik dok, mungkin sekian untuk sesi tanya jawab dan pemaparan materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke pengumuman pemenang giveaway. Ya, jadi untuk pemenang giveaway kita pada hari ini ada 3 orang yang beruntung. Yang pertama Yulita Amalia, yang kedua Tan3 Lucia, dan yang ketiga Nicola Vitali. Selamat kepada para pemenang. Pemenang dimohon untuk menghubungi RSUD Ciawi melalui DM Instagram. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hari Andang Sasongko, spesialis saraf, untuk materinya pada hari ini, telah meluangkan waktu dan sharing untuk kita semua ya dokter. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk Healthizen yang telah bergabung di podcast pada hari ini, jangan lupa untuk ikuti terus acara PDKT di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, dan share sosial media RSUD Ciawi. Di Instagram kita RSUD Ciawi_official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Ya mungkin untuk menutup acara pada hari ini, kepada Dokter Hari, apakah ada kesan-pesan dok untuk PDKT hari ini
Atau mungkin ada pesan tambahan untuk para healthizen yang sedang mendengarkan, Dok? Jadi itu saja, yang penting waktu adalah sangat berharga untuk otak ya, pada kasus-kasus atau pada penyakit seperti ini. Sehingga kita harus betul-betul menyadari atau mengetahui gejala-gejala yang timbul akibat terus, sehingga tidak membuang-buang waktu dan untuk segera langsung berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Demikian dokter, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Hari. Ya, jadi untuk Healthizen, semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika seandainya masih ada yang mau dikonsultasikan atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa bertemu dengan Dokter Hari langsung atau dengan dokter spesialis saraf lain di RSUD Ciawi. Untuk jadwal polis saraf kita ada setiap hari. Untuk jadwal pendaftaran Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, Jumat dan Sabtu 6.30 sampai jam 10. Untuk jadwal praktek dokter dengan Dokter Hari Andang spesialis saraf setiap hari Selasa, dengan Dokter Ismi Adanisa spesialis saraf setiap Senin dan Kamis, Dokter Lydia Agustina spesialis saraf MSI MED setiap Rabu dan Jumat, dan dengan Dokter Maula spesialis saraf setiap hari Sabtu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi PDKT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.